10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap manusia dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 30 7 B. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 37 B. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Haleluya. 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 37b. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Haleluya. Lukas 10 ayat 37b. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Haleluya. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh memahami firman-Mu, bahkan lebih lagi Tuhan seperti firman-Mu. Saya senang jadi anak Tuhan, siap jadi kenangan mengerti. Yesus, yes. Matahari sampai pada masuknya, dialah nama ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siap jadi kenangan amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Sampai ku
pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, semuanya sudah siap nih ya. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo, yang masih jalan-jalan cepat-cepat. Ayo, duduk yang manis. Ya, yang rapi. Oke, ayo kita mau bernyanyi. Tapi kita posisinya berdiri dong, jangan duduk ya. Laskar Kristus Berjaga. Iya, ayo. Mana tangannya? Tangan kanan, tangan kiri. Kita mau bertepuk tangan, menari, bernyanyi, memuji Tuhan. Ayo, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Yang kompak ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, kencang suaranya untuk Tuhan loh. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo semuanya kita bernyanyi. Hati senang, hati senang. Hati senang. Ya. Ya, lagi lompat ya. Oke. Hati senang, ya. Hati senang, ya. Hati senang, ya. Di dalam tubuh. Sekali lagi hati senang. Hati senang, ya. Hati senang, ya. Hati senang, ya. Di dalam Tuhan. Ayo. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya. Hati kita senang karena Tuhan. Iya, karena Tuhan Yesus yang setiap hari memberkati kita. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemenang karena Tuhan Yesus yang menolong. Kita menghancurkan markasnya iblis. Kita menjadi anak-anak pemenang. Markas iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan setiap hari. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi. Kabarkan sekali lagi, markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi. Kabarkan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, bukit permen, saksinya Tuhan. Oh yeah, bawa pedang di tangan, bikin kacau anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, bukit permen, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iya, udah kabur setannya karena anak-anak sekolah minggu yang memuji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, adik-adik silakan duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Saat aku sedih, aku panggil Tuhanku.
tutup mata, sama-sama kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, pokoknya selama ibadah tertib ya adik-adik. Nanti ibadah kita akan dipimpin doa oleh Bang Baharu. Kita bernyanyi, ku hormati orang tuaku. Orang tuaku supaya lanjut usiaku di tanah yang diberikan padaku. Itulah perintah Allahku. Sekali lagi, ku hormati orang tuaku. Hormati orang tuaku supaya lanjut usiaku di tanah yang diberikan padaku. Itulah perintah Allahku. Bukan patuh mama papa, Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Adik-adik semua, kita lipat tangan untuk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kami bersyukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh menyertai kami, menuntun kami, memberikan kami kesehatan, sehingga hingga saat ini kami tetap boleh mengikuti ibadah kami Tuhan lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkati ibadah kami ini, bahkan berkati seluruh teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, dari balita, pratama, hingga madya, dimanapun Tuhan Yesus mereka saat ini mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, sehingga Tuhan tak satu pun kami anak-anak sekolah minggu GP Bukit Permai tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani kami hari ini. Pembawa acara Tuhan berkati, pemain musik, bahkan Tuhan sebentar yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati, sehingga Tuhan semua ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga berakhir ibadah kami ini, kiranya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, sehingga Tuhan apapun yang boleh kami perbuat, suara kami, pujian kami, bahkan setiap perkataan-perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, nanti tar dulu ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berikan persembahannya dulu. Ya pastinya adik-adik setiap hari Minggu firman Tuhan yang disampaikan kakak abangnya dihafal, divideoin, dikirim. Jadi adik-adik yang belum kirim videonya nih, ayo hafalannya siapa ya kak ya? Kayaknya masih banyak. Ayo adik-adik ya, berlomba untuk kemuliaan Tuhan ya kan, kita menghafal firman Tuhan di videoin. Jadi
kita ingat ya. Yang belum kirim videonya ayah hafalannya ya, dikirim ya. Tolong ya orang tua kami, ayah ibu untuk divideokan anak-anak sekolah minggu sehingga kami abang-abang kakaknya boleh melihat semua anak-anak sekolah minggu ada video ayat hafalannya. Ya kita berikan persembahan dulu ya di tangan kanannya ya. Kita bernyanyi Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Ayo tangan kanan. Persembahannya. Nanti orang tuanya akan menyampaikan persembahannya kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, terima kasih ya orang tua kami. Oke, sekarang kita siap-siap nih, Alkitabnya udah di depan mejanya semua. Kak Rema akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita sambut dengan pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Puji Tuhan. Selamat pagi kembali kepada adik-adik kami yang di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun adik-adik di rumah, kami di sini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Ingat gak tadi ya, apa sih seperti pujian yang disampaikan oleh Kak Rina tadi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita tetap dalam lindungan Tuhan, ya kan? Nah, hari Minggu yang pasti kita memuji nama Tuhan sebagaimana pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Minggu yang lalu juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Baharu mengatakan bahwa anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai semuanya akan masuk surga. Yakin gak? Oh yakin, karena adik-adik kami yang di rumah semuanya baik-baik, semuanya menuruti firman Tuhan, ya kan? Semuanya mereka mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalaupun enggak ibadah sekolah minggu, minggu depannya pasti mengikuti. Yang pasti adik kami yang di rumah semuanya sukacita, setia di dalam memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Adapun firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal, ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Ya, ini bercerita tentang takut akan Tuhan. Ya, coba kita baca yuk. Adik-adik yang di rumah yang pasti balita sudah ya belum bisa baca ya. Oke, yang sudah bisa membaca dibuka Alkitabnya. Tapi balita walaupun nggak bisa baca pasti mereka buka Alkitab. Ya, karena mereka senang dapat hadiah dari gereja yaitu Alkitab. Pasti mereka buka Alkitabnya. Aku yakin tuh kayak si Kesia, si apa lagi ya, si Zael. Siapa lagi yang dapat Alkitab? Si Andrea ya? Andrea. Dan adik-adik yang memberita, karena mereka dapat Alkitab semuanya mereka bawa. Waktu kita sempat ibadah di sini, mereka bawa Alkitab semuanya. Walaupun mereka belum bisa baca, tapi mereka ecek-eceknya baca. Oh, si Nathan. Oh, Nathan. Si Nia, Tania. Oh, Nia udah bisa baca ya, Kak ya? Oh, Nia udah bisa baca. Tania belum bisa baca, tapi mereka tetap membuka Alkitabnya. Ayo, sekarang dibuka Alkitabnya. Ya, dibuka Alkitabnya. Bilang sama mamanya, "Ma, Amsal itu di mana sih?" Kalau nggak tahu, bilang sama abangnya, "Bang, Kak, Amsal di mana sih?" Gitu. Tanya bapak, "Pak, Amsal di mana sih?" Kalau bapaknya bilang, "Saya juga nggak tahu di mana Amsal." Siapa tahu ada nggak tahu. Ya, kalau mamanya pasti tahu deh. Coba nanti tanya deh bapaknya. Kalau nggak tahu Amsal atau Matius atau apa, nanti dibilang sama kakaknya, "Kak, tahu nggak sih, bapakku nggak tahu loh di mana Amsal. Mamaku nggak tahu loh di mana Mazmur," misalnya. Ya kan? Tapi semuanya orang tua daripada kakak, orang tua, abang, semuanya yang anak-anak sekolah minggu GBI Bukit Permai pintar-pintar mereka. Pasti mereka tahu di mana Amsal, di mana Matius, di mana Mazmur. Oke? Buka Alkitabnya yaitu Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Sama-sama yuk. Yuk. 1 2 3 ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan yang 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Enak banget ya firman Tuhan ini ya. Ya. Adik-adik pasti mengerti semuanya takut akan Tuhan. Ya, yang takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Yang takut kepada orang tua itu seperti apa sih? Yang takut kepada kakak dan abang seperti apa sih? Ini abang dan kakak yang di rumah loh, bukan yang di gereja. Ya kan? Kalau kadang-kadang adik-adik kami di rumah nggak begitu takut sama kami. Oh, udah CS kok. Kadang itu kan CS itu. Misalnya, Kak Angel itu kan CS itu, kata si Nia. Si Kak Seri itu kan CS itu, kata si Nia. Oh, semua si Nia. Nah, terus kata si Tania, Karim itu kan opungku. Kata si Nathan, Karim itu kan opungku. Sama si Kesia itu kan mama tuaku. Jadi mereka kalau datang ke sini juga ya sepertinya ya nggak takut, emang nggak harus takut. Orang kami juga sama kok kita, ya kan? Cuman kami kakak-kakak guru sekolah minggu, nggak harus lo ditakuti, tapi dia apa ya kayak disegani. Oh, dihormati, disayangi kakaknya. Seperti tadi pujian kita, kuhormati orang tuaku, ya kan? Menghormati itu sama dengan kita. Takut juga boleh. Takut itu dalam arti bukan takut karena galak, bukan takut karena dia seram, bukan takut karena dia jelek. Aku takut lu lihat muka jelek banget misalnya. Nggak seperti itu kalau sama Tuhan. Kita takut kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Coba adik-adik di rumah, siapa yang bilang Tuhan itu nggak baik? Siapa yang bilang Tuhan itu nggak sayang sama kita? Makanya firman Tuhan berkata, takut adalah Tuhan permulaan daripada hikmat. Pengetahuan ya? Pengetahuan. Iya, ya kan? Jadi adik-adik pun di rumah tentu mengerti firman ini. Dalam takut akan Tuhan
ada ketentraman yang besar. Di saat kita takut kepada Tuhan, di saat kita menuruti firman Tuhan, di saat kita bersilaturahmi dengan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Ketentraman seperti apa ya yang kita boleh terima kalau kita takut akan Tuhan? Ya, di masa pandemi ini tentu kita merasakan ketentraman dalam arti walaupun kita ada rasa takut akan penyakit itu, walaupun kita rasa khawatir akan penyakit itu, tapi jikalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan, jikalau kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, itu bukti daripada kita takut akan Tuhan. Ya kan, tentu Tuhan pun memberikan ketentraman kepada kita. Mungkin diantara adik-adik di rumah mungkin pernah mengalami sakit, ataupun masa pandemi ini mungkin ada yang sudah kena, ataupun hanya flu biasa, ya kan? Orang kan takut, takut banget saya nggak mau periksa ke dokter, nanti takut dibilang COVID misalnya, ya kan? Tentu kita kan takut, ya kan? Tapi di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tentu adik-adik kami yang di rumah sudah semuanya pintar berdoa. Semuanya sudah bisa menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dengan cara berdoa. Adik-adik yang balita aja sudah pintar berdoa. Walaupun mereka tidak berkata-kata seperti kakak dan abang-abangnya, mamanya, ya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang mereka mau. Pasti mereka bilang, aduh Tuhan, Casey misalnya, Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kami kesehatan. Papiku Tuhan, ayahku yang saat ini bekerja di sana di kantor, di saat pulang ke rumah Engkau sertai Tuhan ayahku supaya pulang ke rumah bertemu dengan kami sehat. Ya kan, di masa sekarang kalau ada orang tua kita pergi atau kakak itu pergi keluar dari rumah, saat kembali ke rumah harus cuci tangan dulu, disemprotkan dulu ini segala macam. Karena kita semua takut dengan si COVID ini. Ya kan? Iya, tapi kalaupun sudah ada yang kena, kita lihat di saat mereka menjalankan dengan menurut kepada orang tuanya. Contohnya nih, dia suka minum air hangat, suka minum obat, pasti juga disembuhkan oleh Tuhan karena kita sudah berdoa kepada Tuhan, ya kan? Jadi di saat di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar yang kita terima dari Tuhan. Kita nyaman, kita tetap sukacita karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Untuk itu kita harus takut kepada Tuhan. Takut bukan karena Tuhan itu galak, enggak. Bukan karena Tuhan itu suka marah kepada kita, enggak. Tapi kalau kita nggak turut kehendaknya, Tuhan pun pasti menegur kita. Tapi nggak marah. Ya makanya jangan orang tuh bilang apa dibilang ya, kalau misalnya gini, awas nanti Tuhan Yesus marah. Gitu misalnya, awas kamu jangan nakal, Tuhan Yesus marah. Ya memang marah, bisa marah, ya kan? Tuhan Yesus pun pernah marah, ya kan? Tapi kita percaya jangan sampai kita buat Tuhan Yesus marah. Kita langsung berdoa lah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan jikalau kita berbuat salah, ya kan? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah kehidupan itu adalah nafas kita. Ya. Nafas kehidupan kita. Kita dengan takut akan Tuhan, kita pun bakal tentram seperti yang ayat 26. Ya kan? Sumber kehidupan kita, sumber hidup kita. Hanya kepada Tuhanlah kita berserah. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya kan? Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut ini celaka, malapetaka, sehingga terhindar dari jerat maut. Ada kan pujian kita ya Kak, yang mana tuh? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, gitu kan? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik bisa nggak lagu itu?
Ya kan? Iya, pasti adik-adik bisa lagu itu. Tuhan Yesus menghindarkan kita dari malapetaka, dari sakit penyakit, jerat maut. Kalau bilang jerat maut, Islam banget ya. Apa sih jerat maut ini? Jatuh dari dosa, neraka. Seperti Bang Baharu bilang minggu yang lalu, anak-anak GPI Bukit Permai semuanya akan masuk surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu Tuhan boleh hindarkan kita dari malapetaka, dari sakit penyakit, ya, karena kita semuanya takut kepada Tuhan, turut akan Tuhan. Salah satu kita mengikuti ibadah kepada Tuhan, kita ikut berdoa kepada Tuhan, kita mengikuti acara live streaming ini dengan setia, itu bukti daripada kita takut akan Tuhan. Ya, saya percaya semua adik-adik yang di rumah, yang balita, yang madya, pratama, semuanya adik-adik yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga semuanya kita boleh terhindar dari jerat maut, malapetaka, bahkan sakit penyakit. Oke, firman Tuhan pada saat ini yang berkata takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Oke, dihafal ya. Ini mungkin kalau adik kami balita, kalaupun gak bisa 2 ayat, 1 ayat juga boleh. Ya, tapi kalau bisa 2 ayat, 2 ayat. Kalau si Keisha pasti dihafal banget ini. Si Nia, si Tania, oh pasti. Jangankan 2 ayat, 3 ayat pun mereka bisa dihafal. Ya, tapi nggak hanya dihafal. Ya, harus divideokan oleh mamanya, maminya, papinya, kakaknya dan abangnya, dikirimkan ke kami. Bukti bahwa adik-adik takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa pada hari ini Engkau ada senantiasa bersama kami, bersama adik-adik kami, bersama keluarga adik-adik kami yang di rumah. Di saat mereka mengikuti ibadah Bapa, kami percaya itu bukti bahwa mereka takut akan Tuhan. Mereka bahkan menuruti firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan mereka pun akan terhindar dari segala mara bahaya, dari segala jerat maut, sehingga mereka pun mendapat ketentraman yang besar, karena kami percaya dalam Tuhan ada sukacita. Itulah sebabnya Bapa, pada saat pagi hari ini lewat firman-Mu kami boleh menghimbau kepada adik-adik kami supaya mereka pun mengerti akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati seluruh adik-adik kami, bahkan keluarga mereka yang ada di rumah, mereka pun senantiasa dalam lindungan-Mu. Demikian gerejamu GPI Bukit Permai, seluruh hamba-hambamu, seluruh jemaatmu yang ada di gerejamu, Engkau juga sertai Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kalaupun diantara jemaatmu, bahkan adik-adik kami yang mengalami sakit, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga semuanya kami boleh bersuka cita oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, usai ibadah kita jadi salam nanti ya, Bapak, Mama, Kakak, Abang dan adiknya. Ya, kita bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kakak-kakak, abang-abang boleh maju ke depan ya. Kami mau
Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya.